Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hadirin semuanya. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, insya Allah, diantaranya tema yang berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hamba Allah, kata Imam Ibnul Qayyim, yang ia yakin dan mengenal Rabbnya, mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menciptakan, zat yang memberikannya rizki, zat yang mengabulkan doa-doanya seorang hamba, maka ia akan semakin kuat dalam menjalani kehidupan ini. Semakin kuat iman seorang hamba kepada Allah, semakin dia dekat dengan Allah, maka apapun masalah yang Allah berikan itu akan menjadi ringan untuk ia hadapi. Kenapa? Karena dia sudah mengenal Allah sedemikian luar biasanya. Dan orang-orang yang saat ini menjalani hidup dalam keadaan berat untuk menjalaninya, itu disebabkan karena belum kenalnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu yang mesti kita ketahui bersama diantaranya adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari mengenal Allah ya dengan tauhid rububiyah, mengenal Allah. Allah adalah zat yang maha menciptakan. Allah adalah zat yang menurunkan hujan. Allah adalah zat yang mematikan dan menghidupkan. Allah adalah zat yang memberikan rizki. Itu semuanya kita kenal. Dan yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Harus kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita benar-benar yang menyuruh kita untuk menyembah Allah adalah Allah Azza wa Jal. Kita benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Termasuk di dalamnya berdoa. Karena doa adalah bagian dari ibadah. Subhanallah. Jadi doa, teman-teman, itu adalah bagian dari ibadah. Bahkan para ulama mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Subhanallah. Pokoknya ibadah. Maka semakin seseorang mengenal Allah, dia akan semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita belajar tentang tauhid uluhiyah, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, di antara cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mempelajari nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Subhanallah. Terkadang ya akhwat, kita belajar tentang Asmaul Husna atau nama-nama Allah hanya cukup dihafal saja. Kita ibu-ibu pengajian itu biasanya kalau di Yogyakarta sebagian mereka sebelum pengajian itu mereka membaca Asmaul Husna ya. Dan ketika saya bertanya kepada mereka apakah mereka mengerti apa yang dihafal dan dibaca, mayoritas mereka mengatakan belum mengerti ya. Maka sebenarnya Asmaul Husna ya, nama-nama Allah yang indah itu bukan cukup untuk dihafal, tapi lebih dari itu dipahami, dimengerti, dan diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kitab yang bagus yang menjelaskan tentang kandungan Asmaul Husna, yaitu kitab karya Syekh Abdul Razak. Ya, bagus itu. Dan sepertinya suami sudah bahas juga di channel Mutiara Hikmah di YouTube, ya, Mutiara Hikmah Official, itu sepertinya sudah ada tentang nama-nama Allah komplit ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang suka baca buku, silahkan beli bukunya, baca bukunya, diamalkan. Ada juga sebagian teman-teman yang saya ustazah kalau baca buku baru 2 lembar udah ngantuk. Ada nggak tuh? Jadi membaca buku termasuk me time. Tadi saya di Ponorogo menyampaikan bahwa ibu-ibu itu perlu me time. Me time-nya ibu-ibu itu baca buku, baca Quran, salatnya. Teman-teman kita itu sebagai seorang muslim, kalau nggak bisa tidur, jangan lekas buru-buru ke rumah sakit. Baca aja Quran, nanti juga tidur. Ya, kan baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setannya sudah mulai ganggu. Nguap nggak teman-teman? Nguap.
ya. Belum sampai satu surat sudah tertidur, Qurannya ada di atasnya. Nah, gampang kan? Ya. Jadi subhanallah, Allah itu luar biasa memberikan obat kepada kita, di antaranya Al-Quran. Ya. Kalau di luar sana orang-orang nggak bisa tidur, ke rumah sakit makan obat, kita sebagai seorang muslimah nggak bisa tidur, baca Quran, baca buku udah tidur. Subhanallah. Enak napa enak Bu jadi muslimah? Enak. Ya. Apapun penyakitnya kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu huda wa syifa, dan seberapa yakin kita dengan bacaan Al-Quran kita adalah sebagai obat, maka sebegitu cepatnya Allah berikan kesembuhan. Ya subhanallah, ada dikisahkan, saya pernah baca buku, ada seorang wanita yang divonis dengan kanker otak oleh dokter. Ya, kemudian setelah divonis kanker otak oleh dokter, dia tidak memikirkan penyakitnya, justru dia malah menyibukkan dirinya mengikuti halakoh-halakoh Quran. Ya, karena dokter mengatakan sebentar lagi hidupmu sudah sudah selesai gitu ya. Dan wanita ini tidak memikirkan sakit yang ia derita, tapi justru datang menghabiskan waktunya menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Bulan bertambah bulan, tahun bertambah tahun, ternyata setelah dia sudah tidak lagi merasakan sakit, ya nggak ada keluhan, dia pergi ke seorang dokter, dokter kaget, ternyata penyakitnya itu biidnillahi ta'ala sudah hilang. Subhanallah. Dan ini bukti bahwa Al-Quran itu adalah syifa, adalah obat. Kadang kita ya akhwat, ketika diberikan penyakit, yang ada kita memikirkan penyakitnya, ya nggak? Bukan memikirkan solusinya. Padahal solusinya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran dan mengamalkannya, meminta doa kepada Allah, memohon doa, meminta kepada Allah, Allah Asy-Syafi, Allah yang maha menyembuhkan, dan Allah akan menyembuhkan setiap siapapun yang meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Baik, kemudian ya akhwat, Asmaul Husna ini juga bisa dipakai untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika teman-teman sudah paham arti Ar-Razzaq, bahwa Allah yang maha memberikan rizki, maka teman-teman berdoa dengan sebuah doa, Ya Razzaq. Ketika teman-teman paham bahwa Allah dat yang maha menyayangi hambanya, maka teman-teman pun mengatakan atau berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, Ya Rahmanu Ya Rahim. Ketika teman-teman memohon kepada Allah Azza wa Jalla kesembuhan, maka teman-teman berdoa dengan mengangkat tangan dan mengatakan, Ya Syafi, Ishfini. Subhanallah. Dan ini adalah wasilah yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada wasilah yang syar'i, ada wasilah yang ghairu syar'i. Wasilah yang syar'i artinya perantara yang boleh kita lakukan, diantaranya berdoa dengan mengaitkan, menyebut-nyebut Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diperbolehkan. Yang kedua yang syar'i yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW adalah berdoa dengan meminta doa kepada orang solih yang masih hidup. Ini juga boleh. Jadi kalau kita tahu ada orang solih, ada orang yang dekat dengan Allah, terus kita bilang orangnya masih hidup, Ustadz, Ustazah, Syekhoh, Syekh, siapapun orangnya, tolong doakan anak saya, tolong doakan diri saya, itu boleh. Ya, selagi orangnya masih hidup. Dan wasilah yang diperbolehkan adalah ketika kita berdoa dengan wasilah amal solih yang sudah kita laksanakan, dan itu tidak mengurangi keikhlasan kita dalam beramal. Jadi ada tiga dalam bab doa ini yang kita diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dalam berwasilah, menggunakan perantara. Yang pertama tadi menggunakan dengan Asmaul Husna. Yang kedua adalah meminta doa dari orang yang masih hidup, orang solih yang masih hidup. Dan yang ketiga adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah dengan amal solih yang sudah pernah dilakukan. Contohnya apa misalnya ya akhwat? Contohnya adalah kisah Ashabul Kahfi. Teman-teman sudah pernah nggak baca kisah Ashabul Kahfi? Pernah baca? Apa yang teman-teman tahu dari kisah Ashabul Kahfi? Mereka berada di gua, ya kan? Kemudian setelah itu tertutuplah pintu gua oleh batu yang sangat besar, dan mereka berada dalam gua dalam keadaan cemas. Maka di antara mereka berdoa kepada Allah dan berwasilah menyebut-nyebut amal-amal yang sudah pernah mereka lakukan. Kemudian terbukalah pintu gua atas izin Allah. Begitu pula dengan pemuda yang lainnya. Jadi boleh, kata Syekh Utsaimin,
boleh kita itu berdoa dengan menyebut-nyebut amal solih yang sudah kita lakukan, dan itu tidak mengurangi keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ghairu syar'i, yang wasilah yang tidak diperbolehkan adalah ketika kita meminta doa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Walaupun itu adalah hamba Allah yang dulunya salih, maka kita tidak boleh untuk meminta kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa ya akhwat? Karena orang yang sudah meninggal, mereka sibuk dengan amalannya masing-masing di kubur. Dan orang yang sudah meninggal tidak mampu mengabulkan doa yang ia minta dari siapapun yang meminta darinya. Hanya Allah yang mampu mengabulkan doa hambanya. Masya Allah. Baik, kemudian di antara yang perlu kita perhatikan dalam berdoa ya akhwat, kita sudah tahu bahwa doa itu adalah ibadah, bahwa doa adalah pokok ibadah. Dan bagaimana cara berdoa tadi kita sudah tahu, di antaranya dengan wasilah. Apa wasilah yang diperbolehkan, apa wasilah yang tidak diperbolehkan. Kemudian di antaranya adab dalam berdoa adalah berdoalah dengan bahasa Arab jika mampu. Jika mampu. Kalau tidak mampu, maka boleh berdoa dengan selain bahasa Arab. Ya. Dan saya yakin teman-teman insyaallah sudah bisa semua doa yang bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah hafal semua kan? Itu kalau bahasa kita doa sapu jagat gitu ya. Doa apa? Doa sapu jagat. Dan subhanallah, doa Rabbana atina fid dunya hasanah ini adalah doa yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang bingung mau doa apa, doa saja dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau kalau tidak, kita doakan dengan bahasa kita boleh. Ya Allah, ampunilah dosa hamba. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat. Itu juga boleh. Ya. Yang paling afdal kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah, yang paling utama adalah doa yang berasal dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Doa yang berasal dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Ini saya bawakan contohnya, ada buku 100 doa pilihan dari Al-Quran dan hadis ya teman-teman. Saya nggak jual bukunya, tapi saya tahu harganya. Buku ini kurang dari 20.000 harganya. Ya, berarti tidak lebih dari satu mangkok bakso. Insya Allah harganya tidak lebih dari 20.000, tapi manfaatnya luar biasa. Jadi ini kalau kita bingung ya teman-teman, ini yang mana ya doa dari Al-Quran? Dadak teman-teman tuh nyari-nyari dalam Al-Quran ya, hadis-hadis yang sahih. Sudah, beli saja doa buku-buku pilihan doa dari Al-Quran dan hadis sahih. Ingat, ada tulisannya hadis sahih. Karena ada beberapa doa itu yang bukan berasal dari hadis yang sahih. Ya Masya Allah. Di sini Masya Allah banyak sekali. Ada doa memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Yang tadi Rabbana atina fid dunya. Ada Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Wa'udzubika min syarri kulli. Ini adalah doanya para nabi. Ya Masya Allah. Doa ini nih katanya walaupun kita tuh punya banyak sekali masalah yang ingin kita minta kepada Allah, namun para nabi biasanya berdoa dengan doa ini. Jadi sudah mewakili semua permintaan kita kepada Allah. Teman-teman mau tulis doanya? Mau tulis Allahumma. Kalau Rabbana atina sudah hafal semua kan ya? Sudah ya insyaallah. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilih. Pertama pakai ain, yang kedua pakai hamzah. Ajilihi wa ajilihi. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilih. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilih. Sudah? Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam.
Wa a'udzu bika minasyarri kullihi. Wa a'udzu bika minasyarri kullihi. Ajilihi wa ajilihi. Ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Hampir sama seperti di atas, bedanya yang pertama minal khairi, yang kedua minasyarri. Saya ulangi. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ini doanya cukup panjang, saya terjemahkan sedikit-sedikit. Allahumma, apa artinya Allahumma? Ya Allah, inni as'aluka, saya memohon kepadamu. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Minal khairi kullihi, semua kebaikan. Subhanallah. Minal khairi kullihi ajilihi wa ajilih. Maksudnya ajilihi wa ajilih itu semua kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Jadi kita minta kebaikan menurut pendapatnya Allah, menurut kacamatanya Allah, bukan menurut pandangan kita, tapi menurut pandangannya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ajilihi wa ajilih. Kemudian di sini yang saya ketahui maupun yang tidak saya ketahui. Lihat teman-teman. Subhanallah, indah sekali. Ya, indah sekali bahasa doa ini. Ya Allah, saya memohon kepadamu kebaikan, ya, subhanallah. Kebaikan di dunia dan di akhirat yang saya ketahui dan yang saya tidak ketahui. Karena manusia itu teman-teman pada dasarnya pengetahuannya terbatas. Beda dengan pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kita melihat sesuatu tidak baik menurut pandangan kita, tapi ternyata itu baik menurut Allah. Kita melihat sesuatu yang baik menurut pandangan kita, tapi ternyata itu tidak baik menurut pandangan Allah. Ya, jadi kita memohon kepada Allah, Zat yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Baik. Kemudian wa a'udzu bika minasyarri kulli, dan saya berlindung kepada Allah, berlindung kepadamu dari segala keburukan, ajilihi wa ajilih, baik di dunia maupun di akhirat, dari segala keburukan di dunia dan di akhirat. Berlindung kepada Allah dari segala keburukan di dunia dan di akhirat, yang saya ketahui ataupun yang tidak saya ketahui. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang saya ketahui atau yang tidak saya ketahui. Ampun, bawahnya lagi, ini juga bagus. Masih sambungannya. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alak. Allahumma inni as'aluk. Tadi kan sudah kan, teman-teman sudah bisa nulis bahasa Arabnya kan? Bawahnya lagi. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka. Min khairi ma sa'alaka abduka. Min khairi ma sa'alaka abduka. Wa a'udzu bika min syarri. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka. Wa a'udzu bika min syarri ma 'adza minhu abduka wa nabiyyuk. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa a'udzu bika min syarri ma 'adza minhu abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa a'udzu bika min syarri ma 'adza minhu abduka wa nabiyyuk. Sudah? Diterjemahkan lagi. Saya memohon, Allahumma ya Allah, saya memohon kepadamu kebaikan. Kalau begitu lihat kanan kiri. Oh, kanan saya, teman saya belum bisa. Sini, boleh nggak saya izin menuliskan? Wah, Masya Allah. Jadi amal jariah.
Ya, yuk kita peduli ya, kita tengok kanan kiri. Baik, saya Saya memohon kepadamu, Allahumma inni as'aluka, saya memohon kepadamu kebaikan yang diminta oleh hambamu. Kebaikan yang diminta oleh hambamu. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuk. Ada ketinggalan, afan. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuk. Ya Allah, saya memohon kepadamu kebaikan yang diminta oleh hambamu dan oleh nabimu. Masya Allah ya. Siapa di antara nabi yang tidak memohon kebaikan? Pasti seluruh nabi itu memohon kebaikan. Masya Allah. Dan saya berlindung kepadamu dari apa-apa yang hamba dan nabimu berlindung kepadamu. Dan saya berlindung kepadamu dari apa-apa yang hambamu dan nabimu berlindung kepadamu. Sudah? Kemudian doanya lagi, sedikit lagi. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inni as'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ulangi, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzu bika minan nar ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in taqdihi li khairan. Terakhir, wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in taqdihi li khairan. Masya Allah, ini bagus banget. Nanti saya terjemahkan. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in taqdihi li khairan. Sudah dibaca dari awal sampai akhir. Ayo teman-teman, 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuk wa a'udzu bika min syarri ma 'adza minhu abduka wa nabiyyuk. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw 'amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw 'amalin wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in taqdihi li khairan. Tadi yang belum diterjemahkan yang terakhir ya. Saya memohon kepadamu surga. Masya Allah ya, ini bagus banget. Bekal Ramadan. Ibu-ibu kalau bingung Ramadan mau doa apa, doa aja ini. Masya Allah. Saya memohon kepadamu surga serta segala sesuatu yang dapat mendekatkan kepada surgamu, baik perkataan maupun perbuatan. Saya mohon kepadamu surga dan apa-apa yang bisa mendekatkan kepada surgamu, baik perkataan maupun perbuatan. Kira-kira perkataan apa yang bisa mendekatkan ke surganya Allah? Ya akhwat, zikir, baca Al-Quran. Perbuatan apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada surganya Allah? Ibu-ibu, mbak-mbak yang ada di Madiun, misalnya apa? Menuntut ilmu, duduk di majlis ilmu, itu kan mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'udzubika, dan saya berlindung kepada Allah dari api neraka dan apa-apa yang mendekatkan ke dalam api neraka, baik perkataan maupun perbuatan. Perkataan contohnya yang bisa mendekatkan ke dalam api neraka adalah berdusta, berbohong. Perbuatan yang bisa mendekatkan ke dalam api neraka adalah misalnya durhaka kepada suami, durhaka kepada orang tua. Itu adalah sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir,
dan saya memohon kepadamu agar setiap apa yang engkau tetapkan untukku itu adalah kebaikan. Dan saya memohon kepadamu apa-apa yang telah engkau takdirkan, apa-apa yang telah engkau putuskan, dan apa-apa yang telah engkau tetapkan itu adalah baik untukku. Subhanallah. Jadi kebaikan yang akan kita dapatkan apapun itu. Sudah? Coba akhwat. Berarti itu doanya dibagi berapa itu? Saya tadi bacanya doa terjemah ada berapa? 3. Pertama kita memohon apa? Kebaikan. Dan tidak ada satupun dari kita yang tidak ingin kebaikan, ya. Kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita semuanya mau. Kemudian kita memohon berlindung kepada Allah dari segala keburukan. Karena kita tahu keburukan itu adalah dosa. Keburukan itu adalah maksiat. Dan dosa dan maksiat akan menyeret seorang hamba ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon apa-apa yang para nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Kemudian yang kedua apa? Minta agar apa? Minta agar didekatkan dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, minta agar kita diberikan keridhaan dalam menghadapi apa-apa yang sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketetapan itu adalah berbentuk kebaikan. Kebaikan menurut siapa? Kebaikan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Seseorang yang sudah ridho, dan ini nih orang-orang yang ridho dengan ketetapan Allah itu hamba-hamba pilihan Allah. Tidak semua orang yang ada di muka bumi ini, tidak semua hamba Allah yang ada di muka bumi ini diberikan keridhaan oleh Allah atas segala keputusan yang Allah berikan, atas segala ketetapan yang Allah berikan. Gak semuanya, hanya orang-orang pilihan yang Allah benar-benar berikan dia ringan dalam menjalani ketetapan Allah. Ibu-ibu, saya mau tanya, kita kalau mendapatkan suami yang gak sesuai dengan harapan kita, awalnya kita langsung gembira atau bagaimana? Nih mbak-mbak yang baru nikah mana? Kemarin saya ketemu sama mbak yang baru nikah 2 bulan, curhat tentang suaminya. Suaminya begini. Saya bilang, mbak baru nikah berapa sih? 2 bulan. Subhanallah, 2 bulan itu bulan-bulan untuk baru mengenal pasangan hidup kita seperti apa. Wajar, saya bilang itu ya. Yang namanya suami istri itu kan kalau di bawah 5 tahun kan masih saling mengenal ya kan. Oh ternyata suamiku tuh kayak gitu toh sifatnya. Kata suaminya, oh ternyata istriku tuh begitu. Pak Bambang baru tahu siapa istrinya nggak bisa buka ATM gitu ya. Dan itu akhirnya saling melengkapi, saling tahu gitu loh. Subhanallah, disyukuri. Dan Pak Bambang tidak membandingkan Ummu Faruqi dengan artis-artis yang lain yang mungkin, atau dengan ibu-ibu yang lain yang bisa nunul-nunul, ya kan? Dan itu merupakan subhanallah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ya akhwat, ketika kita diberikan ujian seorang anak yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita harus ridho dengan seridho-ridhonya, karena itu adalah yang terbaik. Bisa jadi anak kita ini adalah yang kelak Allah akan takdirkan menggandeng tangan kita ke dalam surganya. Subhanallah. Dan setiap diri kita diuji dengan ujian masing-masing. Ingat, kita tuh semua diuji. Ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan orang tuanya sendiri, ada yang diuji dengan kawannya, ada yang diuji dengan gurunya, ada yang diuji dengan muridnya. Semua punya ujiannya masing-masing. Kenapa Allah berikan ujian kepada kita? Agar kita itu minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Terkadang ya akhwat, kita berharap kepada Allah, tapi yang Allah beri itu beda. Itu ternyata Allah tuh menginginkan agar kita terus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman pernah gak sih berdoa kepada Allah, tapi Allah belum beri langsung, Allah beri jeda, tapi nanti Allah akan kabulkan, hanya Allah kasih jeda dulu. Pernah? Dan akhirnya teman-teman tahu, alhamdulillah Allah ijabah doaku yang setahun yang lalu.
ya kan? Kenapa bisa demikian? Karena itu kebaikan. Kalau Allah sudah kasih teman-teman langsung instan berdoa sekarang, besoknya dikabulkan, teman-teman sudah nggak berdoa lagi. Teman-teman minta Rabbi habli minas salihin, Allah langsung solikan anak kita, kita sudah tidak minta lagi berdoa kepada Allah dengan kata Rabbi habli minas salihin. Tapi ketika Allah belum kabulkan, kita terus memohon dan berharap kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doanya. Dan yang ketiga, tadi yang keberapa? Berarti ada berdoa. Doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Baik, yang keempat, kalau kita mau berdoa, kita itu beradab. Apa di antara adabnya? Kita memuji Allah Azza wa Jal. Memuji Allah dengan pujian-pujian yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanjungan-sanjungan yang memang itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya bagaimana? Allahumma lakal hamd, Allahumma lakal hamd, antas samad, antal ahad. Itu boleh. Atau Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu boleh. Allahumma lakal hamdu, apa misalnya, anta nurus samawati, antal haq wa wa'dukal haq. Ya, itu juga boleh. Intinya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita berdoa kita tidak beradab. Loh, kita kalau meminta saja kepada orang yang itu adalah orang yang kita segani, kita biasanya beradab atau tidak? Teman-teman mengajukan sebuah proposal, misal, kira-kira kita langsung nyelonong atau kita beradab dulu? Beradab dulu, ya kan? Salam dulu. Kemudian biasanya teman-teman yang mungkin pernah mengajukan proposal, izin dulu, apakah saya boleh mengajukan proposal pembangunan masjid, misal, contoh, gitu kan? Beradab dulu. Sama, di antara adab kita berdoa adalah memuji Allah. Kemudian yang kelima adalah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah? Yang keenam, menghadap kiblat. Jika bisa berdoa menghadap kiblat. Kalau kita nggak tahu kiblatnya mana, enggak apa-apa. Sudah? Kemudian yang ketujuh, pilih waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Pilih waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Jadi kita harus tahu ketika kita berdoa, kita juga harus tahu kapan waktu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang paling mudah itu, teman-teman ketika mendengarkan adzan, maka kita tidak usah berisik, kita tidak usah ngobrol, kita dengarkan apa kata muadzin, kita jawab apa kata muadzin, baru kemudian berdoa. Maka doanya teman-teman diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sehari semalam kita ada kesempatan berapa kali? 5 kali. Yang kedua, ya subhanallah, kita berdoa di waktu hujan yang sangat deras. Dan alhamdulillah sekarang kalau di Yogyakarta sudah banyak hujan. Nggak tahu di Madiun hari-hari ini banyak hujan apa mboten? Hujan terus ya. Maka kita tidak boleh mencela hujan. Ada hujan deras, kita berdoa kepada Allah. Karena itu waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Dan kita ajarkan anak-anak kita, nak, ada hujan turun deras, jangan sibuk dengan HP-nya. Ayo kita berdoa kepada Allah. Ajarkan anak-anak untuk paham kapan waktu-waktu diijabahnya berdoa. Ya, subhanallah. Kemudian diijabahnya berdoa adalah ketika seseorang sedang dalam keadaan berpuasa. InsyaAllah. Dan insyaAllah sebentar lagi ya akhwat, kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Banyak-banyak berdoa mulai sekarang, ya Allah sampaikanlah hamba dengan bulan Ramadan. Dan di bulan Sya'ban ini apa yang bisa kita lakukan? Perbanyak amal salih. Biasakan membaca Al-Quran. Biasakan sholat-sholat sunnahnya, dibiasakan lagi. Biasakan sedekah. Karena nanti di bulan Ramadan kita sudah terbiasa. Kalau kata ulama, bulan Ramadan itu kalau kayak petani itu saatnya menanam. Ya, kenapa? Karena tanahnya sudah gembur, airnya banyak, hamanya dihilangkan. Ya, maksudnya seperti apa? Tanahnya gembur itu bulannya sudah bagus nih, bulan Ramadan. Ya, kemudian airnya banyak, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Hamanya dihilangkan oleh Allah, setan-setan dibelenggu. Maka saatnya kita untuk perbanyak ibadah di bulan Ramadan. Dan orang kalau pengen banyak ibadahnya di bulan Ramadan, maka perlu latihan.
Para salafus salih, mereka kalau sudah bulan Sya'ban mereka sudah siap-siap untuk menggulung tikar dunianya. Maksudnya sudah tidak lagi kepada dunia, sudah mulai ingat akhirat. Ya, apalagi di bulan Ramadan. Kalau teman-teman tahu, saya pernah cerita nggak, ada pedagang kuliner di Yogyakarta. Itu kisah nyata insya Allah, karena kami yang bertanya, saya waktu itu bertanya. Jadi 1 bulan penuh tuh tutup bulan Ramadan. Padahal kulinernya itu kuliner yang luar biasa antri. Kalau kita mau beli kulinernya itu, kita harus ngantri minimal 5 orang di depan kita. Masya Allah, larisnya luar biasa. Ya. Jadi kadang kita kalau mau beli tuh mikir-mikir, ya Allah tuh yang antri udah panjang gitu ya. Masya Allah. Dan itu kalau bulan Ramadan tutup. Ya, saya pernah tanya ke salah satu pedagangnya, ada mas-mas sama bapak-bapak, saya tanya, kenapa bulan Ramadan tutup Pak? Kata beliau, ini orang subhanallah, orang biasa gitu loh, bukan orang yang bagaimana gitu, tapi subhanallah saya ternyuh dengan perkataan beliau. Apa kata beliau? Iya Mbak, kami tutup tuh fokus ibadah, saya malu sama Allah. Sudah 11 bulan dikasih rizki yang berlimpah. Ya, dan khusus 1 bulan ini benar-benar kita mau bersyukur kepada Allah, beribadah katanya. Subhanallah, subhanallah. Sedangkan kita terkadang Ramadan bukannya bulan untuk menyibukkan diri kita dengan akhirat, tapi justru bulan untuk memperbanyak dunia. Ya, emak-emak biasanya mulai buka orderan kue kering. Iya enggak? Kalau di Madiun gitu enggak sih? PO gitu ya. Kan sekarang zamannya PO ya. Bukannya tidak boleh, bukan. Boleh order kue kering sebelum Ramadan. Sudah Ramadan sudah full gitu ya. Semua diselesaikan di bulan Sya'ban. Belum lagi emak-emak yang suka menjahit, mulai buka PO. Apa yang di PO? Tuh teman-teman yang bilang baju serimbitan yang sama bapaknya, ibunya, anak-anaknya, tahu apa namanya? Sarimbitan. Sarimbitan. Udah mulai PO tuh, udah rame ya. Dan biasanya tahu, tanya Mufaruki, penjahit itu sibuknya luar biasa, beli kain, beli ini ya kan? Masya Allah. Boleh nggak berarti kita terima orderan? Boleh, tapi Ramadan sudah full gitu ya. Selesai semua Sya'ban, akhir Sya'ban sudah jadi semuanya ya. Sudah. Sekarang Ramadan istirahat, bulannya untuk ibadah. Masya Allah, nikmat loh Bu. Ibadah di bulan Ramadan tuh nikmat. Bagi siapa yang sudah merasakan kenikmatan bulan Ramadan dalam beribadah, dia akan mengulanginya kembali. Dan subhanallah, saya pernah bertanya kepada salah seorang yang biasa beriktikaf di Masjidil Haram ya. Beliau sudah Masya Allah Tabarakar Rahman, sudah Allah berikan kenikmatan untuk iktikaf di sana. Saya pernah bertanya kepada ibu ini, ya Masya Allah, Ibu Fulana, waktu itu masa pandemi, ya masa pandemi, qadarullah belum bisa ke sana. Akhirnya beliau menangis gitu, ya Allah saya kangen banget gitu untuk ibadah di sana. Ya Allah saya kangen itikaf di sana. Orang-orang yang sudah merasakan kelezatan iman, kelezatan beribadah, kelezatan salat malam, kelezatan buka puasa, kelezatan sahur, maka ketika ini ditinggalkan akan menjadi hampa, ya. Jadi yuk, mulai bulan Ramadan kita sudah mulai bersiap-siap untuk mengejar ketertinggalan kita dalam mengumpulkan bekal untuk hari setelah kematian. Ya Masya Allah. Jadi tadi apa? Di antara doanya, di antara adabnya adalah apa tadi? Pilih waktu-waktu mustajab. Dan juga nanti ada subhanallah, ketika ada seseorang terdolimi, maka menurut sudut pandang manusia dia menjadi orang yang teraniaya. Tapi sebenarnya ada yang Allah inginkan dari sisi lain, bahwa sesungguhnya orang-orang yang saat ini menjadi orang-orang yang terdolimi, dia punya kesempatan untuk berdoa. Apa kata Rasulullah SAW? Salasu da'watun la turad. Ada 3 doa yang Allah tidak akan tolak. Siapakah doa orang tersebut? Orang yang terdolimi, orang yang sedang bepergian, musafir, dan orang yang sedang berpuasa. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi gunakan kesempatan ini. Kalau teman-teman halan-halan, ya,
Tadi barusan Ummu Faruqi saya keluar dari mobil langsung bilang, kemarin saya ke Jogja katanya gitu ya. Saya bilang kenapa nggak mampir? Katanya 20 orang, insya Allah cukup di gubuk kami 20 orang. Ya, ibu-ibu kalau ada yang ke Jogja, insya Allah gubuk saya muat 50 orang. Ya, jadi monggo silakan kasih tahu. Lah beliau nggak ngasih tahu saya. Tiba-tiba menginfokan kemarin saya dari Jogja katanya ya, Masya Allah. Jadi ya monggo silakan pinara, monggo. Dan nanti perjalanan Madiun Jogja itu kan lumayan ya. Di kendaraan apa yang mesti kita lakukan? Perbanyak berdoa, minta sama Allah. Sekarang itu masalahnya teman-teman, biasanya orang jalan-jalan, orang sedang bepergian, yang jadi gangguan terbesar itu apa? Teman-teman lagi jalan-jalan naik mobil, selain berdoa apa yang dilakukan oleh teman-teman? Tidur. Ibu kalau sedang bepergian naik kendaraan, apa yang dilakukan oleh ibu? Kurang nyaman, kurang bebas. Enggak, perbuatannya apa yang dilakukan? Hah? Tidur. 3 jam tuh tidur terus. Allahu Akbar. Masya Allah. Tidur makan gitu. Hah? Jadi perjalanan 5 jam tidur terus. Hah? Apa biasanya anak-anak muda apa yang dilakukan? Selfie, lihat HP, ngupdate status, dikit-dikit setiap kabupaten difoto. Selamat datang Ponorogo, foto, jepret di status. Sudah sampai lokasi, foto, status, gitu kan? Jujur ya kita ya, kadang begitu ya. Iya enggak? Iya. Ya. Sudah sampai ke Madiun lagi baru kita ingat, ya Allah kemarin saya perjalanan gak berdoa gitu ya. Doanya cuma bismillahirrahmanirrahim gitu. Sama subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Balik lagi Madiun lupa berdoa. Subhanallah. Padahal keadaan orang musafir itu doanya diijabah. Dan yang namanya berdoa itu ya akhwat, dengarkan baik-baik. Kita ketika berdoa ya boleh mendoakan diri kita, boleh, tapi jangan lupakan doakan kaum muslimin, doakan orang tua kita, doakan guru-guru kita, doakan kawan kita, doakan orang-orang yang pernah berjasa kepada kita. Karena itu adalah sebaik-baik doa. Apa kata Rasulullah SAW? Doa yang termasuk diamini oleh malaikat adalah doa seseorang untuk saudaranya sementara saudaranya tidak tahu kalau didoakan. Ya subhanallah. Jadi nggak ada salahnya kita doakan kawan-kawan kita. Kita doakan saudari kita. Kita doakan, sekalipun teman-teman mendoakan untuk orang yang membenci teman-teman itu boleh. Diijabah. Ya, jadi mungkin teman-teman pernah merasa saya berbuat demikian kok dihina, saya berbuat demikian direndahkan, saya berbuat demikian ada yang nggak suka. Sudah didoain aja, ya Allah, kemarin ada fulana yang sepertinya tidak suka dengan saya, Allah berikanlah hidayah untuknya, berikanlah kebahagiaan untuk kehidupannya. Nyampe nggak tuh kita doain begitu? Teman-teman, nyampe nggak mendoakan untuk orang yang membenci kita dengan berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kebahagiaan untuk kehidupannya? Nyampe kalau dia punya hati yang bersih. Ya, tapi kalau hatinya kotor, kalau hatinya sudah dicampur baur dengan hasad dan dengki, maka nggak bisa berdoa, mendoakan kebaikan bagi orang yang membenci dirinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Padahal kita tahu yang namanya mendoakan orang lain itu gratis. Mendoakan orang lain itu butuh wifi nggak? Nggak. Butuh kuota nggak? Teman-teman kalau mau WhatsAppan kan butuh kuota. Ini mendoakan orang lain butuh kuota, betul? Nggak butuh. Apa yang membuat kita berat? Hati kita, ya. Seseorang yang hatinya jernih, yang hatinya lapang, itu mudah sekali mendoakan orang lain. Tapi orang-orang yang mohon maaf hatinya sudah mulai sakit, ya, maka akan ada di dalamnya itu titik-titik hitam, dan itu yang membuat sulit untuk mendoakan orang lain. Subhanallah. Apa yang mesti kita lakukan kalau demikian? Perbanyak ya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara adab berdoa ya akhwat adalah yakin. Nah, ini yang berkaitan dengan judul kita juga. Jangan pernah cancel doamu. Jadi adab berdoa ketika teman-teman berdoa tuh harus yakin doanya diijabah. Dan yakinnya 100%, nggak boleh 90%. Kalau masih yakinnya 50%, hari ini yakin, besok apa iya ya? Mungkin nggak ya? Mesti ada. Iya. Saya mau cerita sebentar. Waktu
bulan Januari, kalau nggak salah, tapi insya Allah tepat Januari. Saya sama suami itu diundang ke sebuah tempat di Tegal, namanya kampungnya Slawi. Ya, ada orang Tegal di sini. Di sebuah masjid, sama Masjid Al-Muhtadin aja besaran Masjid Al-Muhtadin. Namanya Siti Hajar. Tempatnya namanya Siti Hajar. Pertama panitia minta kepada admin. Ya biasanya kalau yang panitia kajian udah paham nomor admin. Ya, itu beliau mengabarkan bahwa saya minta Ustazah Aziza untuk mengisi di masjid namanya Siti Hajar Slawi Tegal. Kami dapat kabar kalau kami diminta untuk mengisi di Masjid Siti Hajar. Seperti biasanya suami buka Google Map, lihat kayak mana Siti Hajar. Maksudnya ingin yang namanya laki-laki ya. Nanti kira-kira bagaimana masuknya mobil tersebut, karena memang kami biasa bawa mobil gitu ya. Maksudnya biar suami tuh tahu, oh arah mana-mana. Subhanallah, di map teman-teman, Masjid Siti Hajar itu kelihatannya seperti musola. Kecil, coba dicek aja, kecil. Dan untuk masuk ke situ, untuk 2 mobil aja nggak bisa, berpapasan tuh nggak bisa. Memang tempatnya kecil, masuknya hanya 1 mobil. Subhanallah, waktu itu kami sempat ragu, kira-kira kita mengiyakan nggak ya? Terus kata suami, saya yang menguatkan suami saya. Kata suami, bismillah istriku. Niat kita berdakwah keluar kota, nggak melihat jamaahnya sedikit atau banyak. Ya wes bismillah gitu ya. Udah itu modal bismillah, berangkat. Berangkatlah kami, biasa dibuatkan flyer oleh admin ya. Ada kajian di Tegal, Slawi. Masya Allah, tak berapa lama kemudian akhirnya sekalian jalan kami mengisi juga di beberapa tempat sebelum Tegal, itu di Pekalongan, di Pemalang, kemudian akhirnya Slawi, Brebes, baru terakhir ke rumah ibu saya silaturahim ke rumah beliau di Cirebon. Nah, uniknya ini yang mau jadi pelajaran. Sesampainya kami di sana, betul dugaan kami ya, bahwa ternyata tempatnya memang kecil, masuk ke kampung-kampung. Jadi panitia tuh Masya Allah, ini kayak hajatan. Namanya, katanya panitianya tablik akbar ya. Dan itu panitia laki-laki, bapak-bapak tuh sudah stay dari jalan raya. Sudah ada tuh 1 orang begini, sebelah sana ada lagi, sebelah sana kayak orang mau hajatan, tuh nggak ibu-ibu? Orang mau hajatan tuh loh panitianya. Sudah stay di beberapa jalan kecil itu, biar tidak papasan. Sampainya kami di sana, saya kaget, Masya Allah, masjidnya lebih kecil dari ini ibu-ibu ya, tapi jamaahnya Masya Allah penuh, Masya Allah. Dan saya merinding ketika berbincang dengan salah satu panitianya. Apa kata panitianya? Panitianya masih mbak-mbaknya bilang ke saya, Ustazah, saya itu jamaah kajian Zoom. Sekarang itu sejak ada kajian Zoom pagi, Masya Allah, jamaahnya ada yang belum bertatap muka sudah kenal suara ya. Oh, kajian Zoom pagi ya Mbak? Iya. Terus waktu itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sejak saya dengar Ustazah bilang jangan cancel doamu, terus saya minta kepada Allah, ya Allah, semoga suatu hari kelak, katanya beliau, Ustazah Azizah bisa ke sini. Waktu itu ada bisikan dari setan, apa yo mau Ustazah Azizah ke tempat kecil seperti ini, katanya gitu. Terus Allah kuatkan lagi, tapi kan jangan cancel doamu. Jadi waktu itu hadirin, saya tuh waktu di Zoom pagi pernah berkata begini, pernah membawakan kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu Hafsah, putrinya Umar bin Khattab, bercerita tentang ayahnya beliau yaitu Umar. Umar berdoa kepada Allah. Apa doanya Umar? Ada yang tahu doanya Umar? Apa doanya Umar? Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi biladi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, ya Allah, wafatkanlah hamba dalam keadaan syahid, dan wafatkanlah hamba di kota nabimu, di kota Madinah. Siapa yang tidak ingin meninggal di kota Madinah ya akhwat? Kita semuanya ingin. Kenapa kita ingin meninggal di kota Madinah? Karena barang siapa, kata Rasulullah SAW, mutu fil Madinah, meninggallah kalian di kota Madinah. Karena barang siapa yang meninggal di kota Madinah, maka akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Tidak ada yang paling berbahagia di hari kiamat nanti kecuali orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka saatnya kita berdoa ya akhwat. Boleh kita minta sekarang, mumpung masih diberikan kesempatan untuk berdoa, minta agar kita semua yang hadir di sini diwafatkan di kota Nabi. Amin, Allahumma amin. Agar kita semuanya diwafatkan di kota Madinah. Yang tidak boleh itu adalah kita minta dipercepat ajal kita, itu tidak boleh. Tapi kita milih tempat, minta kepada Allah, itu diperbolehkan. Sebagaimana Umar minta diwafatkan oleh Allah di kota Madinah. Maka Hafsah kala itu, beliau berkata kepada ayahanda tercintanya, wahai ayahku, wahai abati, abati ya abati, ya abati itu wahai abi, ayahku, bagaimana mungkin engkau akan syahid, tapi syahidnya di kota Nabi? Ya, karena sebagaimana kita tahu bahwa biasanya peperangan itu adanya di luar kota Madinah. Maka Hafsah pun menyaksikan doanya Umar bin Khattab, ayahanda tercintanya. Engkau minta syahid tapi engkau meninggal inginnya di kota Nabi. Bagaimana ini wahai abati? Apa kata Umar? Umar karena keimanannya yang luar biasa kepada Allah, Umar hanya berkata begini kepada Hafsah, ya Hafsah anakku, ya Hafsah ya binti, ya bagi Allah itu mudah. Kalau Allah berkehendak kun, maka itu mudah bagi Allah, jadilah. Umar yakin dengan siyakin-yakinnya bahwa doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan benar wahai hadirin, Umar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung hidupnya dalam keadaan syahid, ditikam ketika beliau berada di masjid, ya enggak? Ibu tahu enggak kisahnya Umar meninggal? Dan beliau dalam keadaan meninggal dalam keadaan syahid, meninggal di kota Madinah. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka mulai sekarang jangan pernah cancel doa kita. Seberapa yakin kita kepada Allah, maka itulah yang akan Allah berikan. Kata mbaknya, ya kembali lagi kepada mbak yang di Selawi. Sejak saat itu saya yakin doa saya akan diijabah oleh Allah. Dan Allah ijabah doa saya sekarang. Allah hantarkan ustazah untuk kemari katanya. Masya Allah. Dan saya pun ibu-ibu awalnya ragu untuk datang ke sana. Tapi ternyata di sana ada seorang hamba Allah yang memohon dan terus meminta kepada Allah agar Allah ijabah doanya dan Allah berikan itu kontan. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka mulai sekarang yuk kita yakinkan kembali doa-doa kita kepada Allah. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita berburuk sangka kepada Allah, maka Allah pun akan berikan sesuai dengan apa yang kita sangkakan kepada Allah. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, berhusnudzan kepada Allah, maka Allah akan berikan apa yang sesuai kita sangkakan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakunallahu khaira. Barakallahu fi kunna jami'an. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.